Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah ya, tentu saja kalian harus semangat. Sebelumnya Ibu mau tes semangat kalian dulu. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, pada pembelajaran hari ini apakah kalian sudah tahu kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, yaitu materi siklus air. Nah, kalian pernah melihat tidak bagaimana air itu berada dalam lingkungan kita? Bagaimana air itu bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kita sebagai makhluk hidup? Apakah kalian tahu? Apakah kalian bisa hidup tanpa air? Ya, tentu saja kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ya hidup tanpa air, karena air merupakan salah satu sumber daya alam yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu siklus air. Nah, siklus air itu merupakan proses berputarnya air di bumi dari laut ke langit, lalu kemudian kembali ke bumi. Airnya itu tidak hilang, tetapi berubah bentuk dan tempat. Ada 4 tahap utama secara umum dalam siklus air. Yang pertama yaitu tahap evaporasi atau penguapan. Nah, air laut yang berada di sungai, danau itu terkena panas matahari, kemudian berubah menjadi uap air. Nah, uap air ini naik ke atas langit. Contoh, baju basah yang kemudian menjadi kering kalau apabila dijemur. Nah, yang kedua yaitu adalah tahapan kondensasi atau pengembunan. Nah, uap air yang naik ke atas itu ketemu udara dingin, lalu berubah jadi titik-titik air kecil. Nah, titik-titik air kecil ini berkumpul menjadi awan. Contohnya yaitu kalau kita itu hembus kaca. Kacanya kan berembun kan kalau kita menghembuskan kaca seperti ini. Nah, kacanya itu berembun. Itulah salah satu contoh tahapan kondensasi. Yang ketiga yaitu adalah presipitasi atau hujan. Tahapan ini yaitu awan yang udah penuh sama titik-titik air itu menjadi berat. Kemudian akhirnya air itu jatuh ke bumi, yang jatuhnya air itu ditandai sebagai hujan atau salju atau es. Tapi karena kita tinggal di Indonesia yang merupakan iklim tropis, jadi kita adanya hanya hujan saja ya. Kalau kalian mungkin bisa jalan-jalan ke Jepang atau ke daerah Eropa, mungkin itu kalian akan bertemu dengan salju. Oke. Nah, tahap yang terakhir adalah infiltrasi atau aliran permukaan. Infiltrasi dan aliran permukaan ya lebih tepatnya. Nah, air hujan yang turun itu ke bumi akan meresap ke tanah jadi tanah. Ada juga yang mengalir di permukaan jadi sungai. Terus balik lagi ke laut. Dari laut prosesnya mulai lagi dari awal. Dari apa tadi anak-anak?
Tahu tidak? Kalau kembali ke awal itu tahapnya apa saja tadi? Kalau kembali ke awal, yaitu tahap evaporasi atau tahap penguapan. Kemudian yang kedua yaitu tahap kondensasi atau pengembunan. Terus yang ketiga yaitu presipitasi atau turunnya hujan. Yang keempat terakhir adalah infiltrasi dan aliran permukaan. Oke, di sini apakah sudah paham semuanya? Baik. Kalau kalian biasanya itu membutuhkan air untuk apa? Ya, betul sekali, untuk mandi, untuk bersih-bersih, untuk mencuci pakaian maupun mencuci piring, kemudian untuk minum, iya kan? Tentu dong kita tidak sebagai manusia pasti membutuhkan air itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian jalan atau olahraga kemanapun itu dalam keadaan panas pasti juga haus ya, iya kan? Makanya itu air itu penting sekali bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Baik, di sini Ibu akan menyetelkan sebuah video siklus air. Mari disimak bersama-sama ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Baik, apakah kalian semua sudah menyimak video yang Ibu berikan kepada kalian terkait siklus air? Sudah ya? Sip, bagus sekali. Nah, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu dua kelompok karena muridnya ada 15, maka Ibu bagi 2, 2, dan 3 ya. Nah, kemudian tugas kalian itu
mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan untuk mengetahui tahapan siklus air itu seperti apa dan jelaskan secara ringkas saja ya supaya kalian paham. Waktunya kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Baik, apakah ada yang kesulitan dalam diskusinya? Tidak ya. Ada yang kesulitan? Baik. Ibu tegaskan sekali lagi. Jadi tahap siklus air itu yang pertama yaitu adalah apa tadi? Tahap apa? Tahap evaporasi atau penguapan. Yang kedua yaitu tahap kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga yaitu tahap partisipasi atau hujan. Yang keempat terakhir adalah infiltrasi dan aliran permukaan. Seperti itu. Jika ada yang kesulitan, Ibu membuka ruang untuk bertanya ya. Silahkan, tetaplah berdiskusi dengan teman kalian. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, dan jangan takut salah. Baik, sudah 15 menit anak-anak semuanya. Sudah 15 menit, 15 menit ya, sudah 15 menit kalian semuanya berdiskusi. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian masing-masing. Silahkan. Nah, baik, dari sekian banyaknya yang sudah mempresentasikan hasil dari siklus air, Ibu salut sekali kepada kalian bahwa kalian telah memahami dengan baik siklus air itu seperti apa. Ya. Jadi, Ibu harap kalian tetap belajar, jangan merasa puas dan terus mengerjakan soal-soal di rumah. Mengerjakan latihan-latihan soal di rumah supaya kalian bisa memahami dan menghafalkan siklus air dengan baik dan benar. Oke, kalau seperti itu silakan pekerjaannya bisa dikumpulkan. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana siklus air itu bekerja. Silahkan. Baik, tadi kita belajar tentang apa saja? Ya, kita belajar tentang siklus air, kita belajar tentang kegunaan air. Terus kita belajar tentang bagaimana air itu bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sebagai makhluk Tuhan ya. Karena kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari sumber daya alam hayati maupun apa? Ya, itu tadi. Baik. Bagi semuanya yang sudah selesai, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.